Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17 yang berkata demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bila kita memeriksa secara rinci aktivitas kita dan waktu yang dipakai untuk aktivitas itu selama 1 minggu, mungkin kita akan terkejut pada hal-hal yang mendominasi waktu kita. Sebagian besar menghabiskan waktu untuk mencari nafkah melalui usaha atau pekerjaannya, untuk membangun relasi, ataupun sekedar untuk memuaskan hobi atau keinginan diri sendiri. Semuanya sangat wajar. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita melupakan waktu untuk bersama Tuhan. Ini berarti di tengah-tengah aktivitas tersebut harus selalu ada nilai-nilai Alkitabiah yang kita lakukan dengan disiplin. Waktu merupakan pemberian Tuhan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi kita perlu meninjau secara terus-menerus kegiatan apa yang kita pilih, berapa lama waktu yang dipakai, dan apa hasilnya. Saat kita mengetahui apa yang telah kita perbuat dengan waktu kita, maka kita dapat merenungkannya, mana yang sesuai kehendak Tuhan dan mana yang tidak, mana yang efektif berdampak pada kualitas hidup yang lebih baik, dan mana yang sia-sia membuang-buang waktu. Dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 2 mengatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Dalam Mazmur pasal 90 ayat 12, pemazmur menyatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maksud dari menghitung hari-hari bukan sekedar menentukan jumlah hari, tetapi bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan secara efektif setiap waktu, 24 jam setiap hari, supaya kita mempunyai hati yang bijaksana. Untuk itu, mari periksa diri kita. Adakah kita telah bertindak bodoh, membuang-buang waktu yang berharga dari Tuhan? Sadarilah bahwa waktu tidak dapat kembali. Kita tidak dapat memutar atau memundurkan waktu untuk kembali ke masa lalu, tetapi kita dapat memulai sekarang untuk mengefektifkan
waktu yang sudah Tuhan beri dengan hal-hal positif yang memuliakan Tuhan. Mintalah tuntunan dan petunjuk Tuhan supaya kita dapat menjalani hari dengan lebih baik. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, kita diajar dalam dunia yang bergerak dengan sangat cepat ini, waktu menjadi sesuatu yang sangat berharga, namun seringkali terbuang sia-sia oleh kelalaian dan kebodohan kita sendiri. Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5, ayat 15-17 mengingatkan kita agar hidup dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian, bukan sebagai orang yang bebal, tetapi sebagai orang yang arif. Ini adalah seruan keras bagi kita, agar tidak hanya menjalani hidup secara otomatis tanpa arah, melainkan dengan penuh pertimbangan rohani yang berakar pada kehendak Tuhan. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang fana, yaitu uang, popularitas, kenyamanan hidup, atau kesenangan sesaat, hingga kita mengabaikan perkara-perkara rohani yang jauh lebih penting dan kekal. Kita berkata, kita tidak punya waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, atau melayani Tuhan. Padahal, waktu yang kita habiskan untuk aktivitas hiburan, media sosial, atau urusan duniawi jauh lebih banyak dari waktu yang kita persembahkan untuk Tuhan. Renungan hari ini adalah cermin rohani yang menolong kita melihat kembali prioritas hidup kita dan menantang kita untuk mengatur ulang fokus kita kepada apa yang benar-benar penting di mata Tuhan. Lebih dari sekedar manajemen waktu, renungan hari ini berbicara tentang hidup dengan visi kekekalan, bahwa setiap detik yang kita habiskan harus bermakna dalam terang rencana Tuhan bagi hidup kita. Ketika kita mempergunakan waktu dengan bijaksana, kita sedang memuliakan Tuhan, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan gaya hidup yang teratur, fokus, dan berorientasi pada kehendak Tuhan. Memahami kehendak Tuhan tidak akan mungkin terjadi jika hidup kita penuh dengan hal-hal duniawi dan tidak memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kita. Maka dari itu, marilah kita mempersembahkan waktu kita, pekerjaan kita, bahkan istirahat kita sebagai ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dan setiap detik yang diberikan adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mengasihi sesama, dan melakukan pekerjaan baik yang memuliakan nama Tuhan. Jika kita setia dalam hal-hal kecil, Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang lebih besar. Dan bila kita hidup dengan bijak di waktu yang singkat ini, maka kita akan bersukacita dalam kekekalan bersama Tuhan yang adalah sumber waktu dan pemilik hidup kita. Jangan buang waktu kita lagi. Mulailah hari ini hidup dengan arah dan tujuan surgawi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas teguran dan pengajaran-Mu melalui firman-Mu hari ini.
Kami menyadari ya Tuhan, bahwa seringkali kami mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang sia-sia dan kurang bernilai di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika kami telah berlaku seperti orang bebal yang tidak menghargai waktu yang Engkau berikan. Mulai hari ini, tolonglah kami untuk hidup dengan bijaksana, mempergunakan waktu dengan penuh tanggung jawab, dan menjadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mendidik dan mengajar kami. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.